Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ketiga, masih tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kali ini kita akan belajar tentang ketidaksamaan nilai mutlak yang memuat bentuk lebih dari, ini adalah notasinya, dan lebih dari atau sama dengan, ini adalah notasinya. Kalau materi sebelumnya itu kita belajarnya tentang kurang dari, ya sekarang lebih dari. Contoh, nah di sini berapakah nilai X yang memenuhi mutlak X lebih dari 3? Ya. Ini adalah contoh sederhananya. Ini berarti jarak X ke titik 0 harus lebih dari 3. Ya. Kalau misalnya kita gambar menggunakan garis bilangan, di sini ada garis bilangan dimulai dari min 5 sampai dengan 5. Kita lihat jarak titik X ke titik 0 itu harus lebih dari 3. Berarti lihat di sini angka 3. Angka 3 dan min 3. Kita kasih tanda, ya kita batasi. Ya. Mana sih daerah penyelesaiannya atau mana sih nilai X yang memenuhinya? Ya. Jadi daerah yang diaset adalah ini. Ya, yaitu X-nya. Kan kalau ke sini kan nilainya itu lebih kecil ya. Berarti X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 3. Ya. Kalau ke sini tuh dia lebih besar dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya atau dengan demikian nilai X yang memenuhi nilai mutlak X lebih dari 3 dapat ditulis dengan X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Ya, jadi ini adalah penyelesaiannya. Jadi ini adalah contoh sederhananya. Lalu kemudian berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan misalkan fx adalah ekspresi linear dan a adalah bilangan real positif. 1. Jika nilai mutlak fx lebih dari a, maka fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Yang kedua, jika mutlak fx lebih dari atau sama dengan a, maka fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a. Ya, jadi bedanya hanya di tandanya ini saja ya. Oke, sebagai contoh supaya lebih dapat dipahami, selesaikan tiap ketidaksamaan berikut. Yang A, mutlak X tambah 1 lebih dari 8. Ini sebetulnya cara menyelesaikannya hampir sama dari materi sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan kurang dari tandanya. Lihat di sini sifat nomor 1 ya. Berarti fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Berarti a-nya kan sebagai a-nya adalah 8. Berarti bisa ditulis x ditambah 1 kurang dari min 8 atau x ditambah 1 lebih dari 8. Lalu kemudian plus 1 kan pindah ke sini jadi min 1, sehingga x kurang dari min 8 dikurang 1. Hasilnya adalah min 9, sehingga x kurang dari min 9 atau di sini plus 1-nya pindah jadi min ya. Berarti x lebih dari 8 dikurang 1 kan 7, berarti x lebih dari 7. Sehingga penyelesaiannya adalah x kurang dari min 9 atau x lebih dari 7. Yang B, nilai mutlak 4x dikurang 6 lebih dari sama dengan 14 ya. Ini lihat definisi atau sifat nomor 2 ya. Berarti yang 14 ini adalah sebagai a-nya ya. Berarti bisa kita tulis penyelesaiannya menggunakan sifat ini ya, yaitu 4x dikurang 6 kurang dari sama dengan min 14 atau 4x min 6 lebih dari sama dengan 14 ya. Pada prinsipnya sama ya antara soal A dan B, cuman bedanya di tandanya ya. Kalau ini lebih besar dari atau lebih dari, yang ini lebih besar sama dengan. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu ini. Harusnya min 6-nya pindah ya. Nah, di sini 4x
kurang dari sama dengan min 14 plus 6. Dari mana? Min 6 nya pindah ruas jadi plus, sehingga didapat 4x kurang dari sama dengan min 14 tambah 6 adalah min 8, sehingga didapat x kurang dari sama dengan min 8 dibagi 4 ya. 4 ini dipindah jadi pembagian. Hasilnya adalah min 8 dibagi 4 yaitu min 2. Sehingga didapat x kurang dari sama dengan min 2. Atau 4x lebih dari sama dengan 14 plus 6 ya. Kita pakai 14 nya positif. 14 tambah 6 adalah 20. Berarti 4x lebih dari sama dengan 20, x lebih besar dari 20 dibagi 4 yaitu adalah 5, sehingga dapat x lebih dari sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 2 atau x lebih dari sama dengan 5. Oke, selanjutnya adalah soal C. Soal C ini adalah 2x min 3, nilai mutlak 2x min 3 ya, lebih dari nilai mutlak x plus 4 ya. Gimana cara menyelesaikannya? Ya sebetulnya hampir sama dengan materi yang sebelumnya ya. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi 2x min 3 pangkat 2 lebih dari x plus 4 pangkat 2. Oke. Lalu kemudian ini dipangkatkan ke semuanya ya, diuraikan. Ingat caranya ya, lihat materi yang sebelumnya bagaimana cara memangkatkan bentuk aljabar seperti ini. 2x min 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4x pangkat 2 min 12x plus 9. Sedangkan x plus 4 pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 2 plus 8x plus 16 ya. Lalu kemudian ruas yang sebelah kanan ini dipindahkan semua ke ruas ke sebelah kiri ya. Lalu dekatkan dengan yang variabelnya sama. 4x pangkat 2 ini kan plus, pindah jadi min x pangkat 2. Ini tetap ya, min 12x. 8x nya pindah jadi min 8x. Lalu ini 9x plus 16 nya pindah juga jadi min 16 lebih dari 0. 4x pangkat 2 min x pangkat 2 hasilnya adalah 3x pangkat 2. Min 12x dikurang 8x hasilnya min 20x. 9 dikurang 16 hasilnya adalah min 7 lebih dari 0 ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana kita cari pemfaktorannya? Ingat pelajaran SMP, bagaimana cara memfaktorkan suatu bentuk persamaan kuadrat. Ini adalah hasil pemfaktorannya, 3x plus 1 dikali x min 7. Dari mana kok bisa ya? Karena jika ini dikalikan ya, 3x plus 1 dikali x min 7 itu hasilnya nanti sama dengan ini ya. Lihat di sini. Ini kali pelangi ya. 3x kali x, 3x pangkat 2, 3x dikali min 7 min 21x. Lalu 1 dikali x adalah x, 1 dikali min 7 adalah min 7. Dapat 3x pangkat 2 min 20x min 7 ya, sama ya. Jadi ini pemfaktorannya. Nah, dari sini kita bisa buat 3x plus 1 kurang dari 0 atau x min 7 lebih dari 0. 3x kurang dari min 1 ya, satunya pindah. Lalu kemudian x sama dengan x kurang dari min 1 per 3 atau 7 min 7 nya pindah jadi plus, jadi x lebih dari 7. Nah, jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 per 3 atau x lebih dari 7. Oke, selanjutnya 1.4 adalah grafik fungsi nilai mutlak. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana menggambar bentuk grafik dari suatu nilai mutlak. Ya. Ada beberapa cara atau ada beberapa langkah untuk menggambarnya. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh, misalkan diperintahkan untuk gambarlah grafik fungsi y sama dengan mutlak x min 3.
ya. Ini tuh kalau kalian ingat dulu di SMP tuh belajar tentang persamaan linear satu variabel, ya hampir sama caranya, ya. Langkah yang pertama adalah buat tabel dan carilah nilai dari fungsi tersebut, ya. Oke, di sini saya buat tabel. Cara membuat tabelnya di sini x, lalu kemudian ini isi dengan fungsinya yaitu yaitu y sama dengan mutlak x min 3, lalu kemudian di sini x, y-nya. Oke, nilai x-nya kalian bisa mulai dari angka berapa saja, ya. Di sini di sini saya menggunakan angka interval dari min 5 sampai dengan 5, ya. Lalu kemudian kita cari nilainya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan nilai x-nya, itu min 5-nya, ke dalam variabel x-nya. Lalu kemudian hitung. Ya. Setelah saya masukkan, di sini kita dapat, ya. Kalau ini hasilnya adalah 8, kalau kita masukkan min 4 hasilnya adalah 7. Min 3 kita masukkan hasilnya 6, ya. Lalu kemudian angka ini kita tuliskan ke sini. Jadi min 5,8, ini min 4,7, maaf. Lalu kemudian min 3,6, min 2,5 dan seterusnya. Oke, gimana sih caranya kok bisa tahu-tahu di sini jadi 8? Nah, lihat. Ini kan x min 3. Lihat atasnya, x sama dengan min 5. Jadi si x-nya ini variabelnya ganti dengan min 5. Jadi min 5 dikurang 3. Utang 5, utang lagi 3, yaitu hasilnya min 8. Ingat, karena di sini adalah tandanya mutlak. Ingat ya, di awal-awal mutlak itu adalah nilai yang bilangan yang selalu bernilai positif. Jadi min 8 berubah jadi 8. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kenapa kok hasilnya 7? Lihat. X min 3. Nah, x-nya diganti dengan min 4. Jadi min 4 dikurang 3 hasilnya adalah min 7. Mutlak min 7 jadi 7. Tulis 7 di sini. Nah, ini kemudian kenapa kok jadinya 6? Lihat, min 3-nya diganti, dimasukkan ke dalam variabel x, ya. Jadi min 3 dikurang 3, utang 3, utang lagi 3, utang 6 atau min 6. Mutlak min 6 itu adalah 6, ya. Dan seterusnya. Ya, semua sama cara menghitungnya. Kalian pasti bisa. Ya. Lalu kemudian kalau sudah kita buat tabelnya, lalu kemudian kita gambar grafiknya. Ya. Oke, langkah kedua adalah buat grafiknya, yaitu dengan cara membuat titik koordinatnya, kemudian sambungkan antar titik dengan garis. Jadi kalian harus buat dulu sumbu x dan sumbu y-nya, ya. Di sini saya sudah ada. Kemudian, nah ini adalah tadi titik-titik yang sudah kita cari. Sekarang kita letakkan titik koordinatnya, ya, ke dalam sumbu x dan y. Lihat di sini, perhatikan x, y adalah min 5,8. Berarti x-nya min 5, y-nya adalah 8. Kita cari di sini, ini kan sumbu x, min 5-nya mana? Oh, ini min 5. Cari ke atas sampai dengan titik 8. Oh, ini, berarti ini titik. Lalu min 4,7, x-nya min 4. Tarik ke atas sampai 7. Nah, di sini titik koordinatnya. Nah, ini kemudian min 3,6. Ya, kita cari min 3 sampai dengan 6. Min 2,5, x-nya min 2. Kita tarik terus ke atas sampai dengan 5. Lalu kemudian min 1,4, min 1 sini 4. Lalu 0,3. Nah, 0 ini kan adanya di sini, ya. Tarik sampai dengan 3. Lalu 1,2, x-nya 1 ke atas sampai dengan titik 2. Lalu kemudian 2,1, berarti x-nya 2. 1-nya di sini, berarti ini. 3,0, x-nya 3, y-nya kan 0 di sini, ya. Berarti di sini titiknya. Lalu kemudian 4,1, x-nya 4, y-nya 1 di sini. Lalu 5,2, x-nya 5, y-nya 2, berarti di sini. Nah, kalau kita sudah buat titik koordinatnya, maka selanjutnya adalah sambungkan antar titik dengan garis. Jadi kita tarik garis ke sini, ikutin titiknya, ya. Nah, jadi ini adalah grafik dari fungsi mutlak x min 3, ya. Jadi ini adalah gambarnya, ya. Nanti pun kalau misalnya ketemu soal yang fungsinya berbeda, sama caranya, ya. Tinggal kalian ikuti langkah 1 dan langkah
kedua. Oke.